Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Kali ini saya akan coba membahas beberapa shortcut ya yang penting gitu. Karena ini contoh kasus ya, misalkan pimpinan atau orang penting ini sudah siap di depan mau presentasi, kita masih belum tahu bagaimana cara cepat untuk menampilkan gambar di proyektor gitu ya, sehingga misalkan kita harus setting klik kanan, terus display dan lain-lain. Nah, padahal itu ada shortcutnya, yaitu dengan menggunakan tombol window dan P ini ya, tinggal pilih apakah si displaynya ini mau di duplikat atau apa ke proyektor yang akan ditampilkan. Untuk mengetahui shortcut tersebut, shortcut penting tersebut pada window ya, yang saya pakai dalam hal ini Windows 10, maka kita akan coba mengurainya satu persatu pada video ini. Menu ini ya, menu start ini. Nah, ini. Kalau kita klik tombol window maka akan keluar menu ini. Nah, selanjutnya window plus I adalah untuk mengatur mengatur atau membuka pengaturan window. Jadi kita misalkan mau mengatur background di sini gitu ya. Dari tampilan ini tadi bisa awalnya itu bisa menggunakan nah ini gitu, contoh kita merubahnya bisa menggunakan tombol window dengan I ya. Selanjutnya adalah untuk membuka Explorer yang ini gitu ya. Kan kita bisa mekanismenya bisa membuka ini, kalau nggak diklik kanan di sini gitu ya, Explorer. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya itu ada shortcutnya gitu ya. Shortcutnya itu adalah window plus E. Nah, ini kan langsung membuka Explorer gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita pakai dan sering kita lupa pada kita penting adalah ketika kita mau menampilkan tampilan ini ke layar gitu ya, ke proyektor ke depan gitu, mau presentasi. Padahal kita bisa menggunakan shortcut yang tadi ya, tidak perlu klik kanan yang agak rumit gitu ya. Kita tinggal menggunakan window P. Nah, ini untuk merubah ke proyektor. Jadi tampilan kita itu bisa diduplikasi atau di-extended ke proyektor untuk biasanya untuk tampilan presentasi. Selanjutnya adalah menampilkan desktop ya. Misalkan kita lagi membuka ini ya, membuka file seperti ini gitu ya. Nah, kita pengen ke tampilan desktop, ini ada shortcutnya gitu ya. Kalau yang biasa kan biasanya kita klik minimize gini ya. Nah, itu kan lama gitu ya prosesnya. Ini ada shortcutnya, caranya adalah dengan menekan window D. Nah, ini kan langsung ke desktop gitu ya. Jadi ada cara shortcutnya biar cepat dan mudah. Selanjutnya terus beberapa tambahan atau beberapa tombol lain atau shortcut lain yang bisa dipakai adalah ALT tab gitu ya, alternatif tab. Alternatif tab ini adalah untuk berpindah window. Itu kalau kita tadi seperti pengen pindah ke Explorer, misalkan di minimize seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita lagi membuka 3 window. Nah, kalau untuk berpindah ke yang lain kita tinggal pilih aja, kita tekan aja ALT tab. Nah, ini. Nah, kan tinggal diklik tabnya itu kita akan berpindah nih. Mau kemana nih kita lari? Misalkan dari Word saya pengen ke misalkan dari Word ini ya, pengen ke PowerPoint ya, tinggal di ALT tab, diklik satu lagi nih, pindah ke PowerPoint dan dilepas pindah ke PowerPoint. Seperti itu ya mekanismenya. Dan satu lagi adalah
untuk menutup window, selain diklik di sini ya, kita bisa juga menggunakan Alt F4. Nah, gitu ya, untuk menutup window. Window plus U ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan atau membuka setting display. Contoh ini pengen diperbesar gitu ya tampilannya, kita tinggal pilih itu kan, jadi makin besar tampilan persentase tampilannya. Itu pakai window U gitu ya. Selanjutnya R pada keyboard adalah untuk membuka menu action atau menu run. Kita coba ya, window dan R. Nah ini keluarnya seperti ini ya. Ini biasanya dipakai untuk kita terutama yang men-setting LAN dan lain-lain, atau mau menjalankan DOS. Ini menggunakan run ini. Contoh, kalau enggak pengen mengetahui spek dari komputer, kita tinggal ketik ya dx dia gitu, ini gitu ya, enter. Nah, untuk agar tahu dari spesifik komputer ini, nah ini pakai tadi ya, window R terus dx diag. Nah, ini ketahuan ya spesifikasi dari komputer yang kita pakai. Setelah itu adalah simbol window dengan A plus A. Window plus A adalah untuk menampilkan ini membuka action center gitu ya. Jadi kita tahu history dan beberapa recent aplikasi yang kita buka gitu ya di sini. Gitu, itu yang untuk window plus A. Selanjutnya adalah window plus S. Window plus S ini adalah untuk membuka Cortana. Ini biasanya kita kalau mencari sesuatu biar mudah gitu ya. Misal kita mencari control panel gitu ya, tinggal dicari ini nih, control panel di search. Nah, itu keluar ya. Window plus X. Window plus X. Nah, ini ya, kalau di kita mah biasanya kita memakai ini teh dengan cara klik kanan gitu ya. Klik kanan di sini gitu. Nah, itu kan keluar sama menunya. Tapi untuk shortcutnya, misalkan jika tiba-tiba mouse kita tidak jalan atau rusak, kita bisa menggunakan window plus X gitu ya. Nah, ini gitu. Kalau Explorer misalkan klik di sini ya keluar gitu, keluar. Selanjutnya adalah untuk menu membuka game bar, atau orang-orang yang suka main game gitu ya, terus direkam dan lain-lain. Ini untuk streaming atau untuk YouTube kita bisa menggunakan window plus G. Nah, ini ya contohnya, ini tadi bekas ini ya, main game. Di sini bisa disetting gitu ya, disetting dari suaranya, audionya gitu, kamera dan lain-lain. Bisa juga direkam nanti di sini ya, tinggal klik gitu. Tuh. Selanjutnya adalah window L. Window L ini adalah untuk mengunci window. Jadi windownya ini dalam kondisi terkunci gitu ya. Nah, ini kalau ada password biasanya keluar, kita harus masukin password. Kebetulan saya tidak memakai password. Itu window plus L. Terus untuk membuka task manager gitu ya, misalkan kita pengen mengetahui kondisi memori atau CPU dan lain-lain, kita menekan adalah CTRL atau kontrol alternatif ALT dengan del gitu ya. Nah, ini kan keluar task manager. Coba kita lihat misalkan kondisi komputer kita. Nah, ini nih penggunaan CPU berapa persen, memori berapa persen gitu ya. Selanjutnya untuk mematikan komputer, kita bisa juga menggunakan Alt F4 di posisi desktop seperti ini. Kita tinggal tekan Alt F4. Nah, ini kan keluar menu untuk mematikan window. Seperti biasa, kalau bermanfaat jangan lupa di share, like dan subscribe gitu ya video ini.
Kepada rekan-rekan JITEK semuanya, demikian saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.